Ada berapa jenis darah ini? Pertama haid tahu ya. Yang kedua apa? Nifas. Yang ketiga apa? Istihadhah. Ada 5 nih, duanya apa? Nanti kita bahas lah ya. Mengingat-ingat yang umum ya ini yang dipelajari, haid, nifas dan istihadhah. Pentingnya belajar hukum ini sebetulnya kita bisa lihat dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus Rasul, alasannya ini agar tidak ada bagi manusia itu alasan setelah diutusnya para utusan. Jadi ada nabi itu menjadi alasan Allah kelak bisa menyiksa manusia kalau tidak taat. Tidak taat dalam urusan apa? Dalam urusan apapun, termasuk dalam hal ibadah. Ibadah kita mesti tahu. Kalau ibu-ibu mesti tahu juga syarat dan rukunnya. Tidak ada alasan tidak tahu. Apalagi sudah belasan tahun mengaji. Mudah-mudahan ya ini sekedar mengingatkan kembali. Jadi ibu rumah tangga mesti tahu juga ilmu-ilmunya. Mengasuh anak ada hukum-hukumnya. Kalau ada yang bercerai misalnya, ada nanti hukum-hukum tentang nafkah pasca perceraian, tentang mut'ah, tentang hadonah dan sebagainya dari hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rakyat, jadi pejabat, semua ada hukum-hukumnya dan mesti kita taat pada semua hal itu. Tidak ada alasan untuk tidak menerapkan hukum-hukum Allah Ta'ala dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, sehingga nanti ukuran baik buruknya, baik itu ibadah atau apapun, itu adalah dilihat mana yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Tabarak ketika Allah berfirman apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah mengutus apa? Menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad, yang terbaik amalnya itu adalah akhlasuhu aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian beliau menjelaskan, ya innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal perbuatan kalaupun dilakukan dengan benar tapi tidak ikhlas tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Begitu juga amal itu meskipun ikhlas tapi tidak benar, itu juga tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dua itu, ikhlas dan benar. Kemudian beliau katakan wal khalis ayyakuna lillah. Yang ikhlas itu kalau semata-mata karena Allah. Was-shawab ayyakuna ala sunnah. Yang benar itu kalau semata-mata sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik itu kalau sesuai hukum syariat. Termasuk nanti suci, sah atau tidak itu sesuai dengan hukum syariat apa enggak. Karena itu tanda kebaikan seseorang dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim itu adalah apakah Allah menjadikan kita ini paham terhadap agama atau tidak. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan jadikan dia paham urusan agama. Mudah-mudahan biar kita berataan ini dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang mengarah ke sini. Hadir di majelis ini sudah menjadi salah satu langkah untuk Allah pahamkan kita. Jadi satu langkah mendekat kepada keridhaan Allah Ta'ala. Dan bicara kebersihan hati itu juga erat kaitannya dengan amal-amal zahir kita. Kalau ini saya kutipkan di dalam kitab Al-Maqsud tentang Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau ditanya oleh muridnya, ala tusannifu fi zuhdi syai'an. Tidakkah engkau ini mengarang kitab zuhud, nulis kitab tasawuf? Kalau di Kalimantan Selatan itu kajian tasawuf paling senang orang. Apalagi kalau tasawufnya sampai kemudian sholat tidak wajib, makin senang lagi orang. Ada yang gitu ya? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada tidak usah dihadiri. Kajian akhirnya menggampangkan hukum syariat. Gara-gara merasa hatinya sudah bersih. Apa kata Muhammad bin Hasan? Beliau katakan,
qad sannaftu kitabal buyu'. Aku sungguh telah menulis kitab al-buyu', kitab jual beli. Maksudnya kalau mau hati bersih ini fikihnya dulu dibenerin. Tidak bisa hati bersih kemudian ngaku-ngaku bersih tapi hukum syariat tidak dikerjakan. Sholat khusyuk betul tapi istinja tidak benar, tidak bisa cebok, tidak sah, maka itu tidak ada nilainya. Lam yukbal, tidak diterima itu. Nah, kita masuk ke bahasan tentang haid. Ini kira-kira sudah haid semuanya kalau lah. Ada yang belum, bahkan menopause sudah. Ini sebetulnya bukan hanya bahasan ibu-ibu, bahasan bapak-bapak juga penting, ya. Karena apa? Nanti bapak-bapak punya anak perempuan, dia harus bisa jelasin. Bapak-bapak punya istri, dia harus bisa jelasin kepada istrinya. Termasuk kalau tidak bisa menjelasin, istri keluar rumah tanpa izin nggak apa-apa untuk mencari tahu tentang ilmu ini. Nanti suami misalnya istrinya pelupa sudah tidak tahu lagi ngecek haid itu seperti apa. Ada loh kayak gitu, ada. Sehingga yang ngecek ini sudah bersih atau belum suaminya, ada begitu. Karena sudah lupa semua. Kan wajib tahu berarti para suami ini. Ini sudah bersih atau belum? Pian bisa ya kalau ngecek lah. Ini sudah bersih atau belum? Kira-kira bisa ya, sudah ya. Kadang kan gitu, ini sudah bersih apa belum? Setelah merasa bersih, ternyata ada lagi bercak-bercaknya. Sehingga harus tahu cara ngeceknya, mana batasannya. Nah, haid ini apa? Kalau dalam makna bahasa artinya mengalir. Kalau dalam makna istilah fikih, ini adalah damun yurkhihi rahimul mar'ah. Darah yang dikeluarkan oleh rahim wanita. Jadi kalau ada LGBT keluar darah itu bukan darah haid. Ba'da bulughiha, setelah balik. Jadi kalau belum balik ada keluar darah itu bukan haid. Kemudian fi awqatin mu'tadah, dalam waktu-waktu yang biasa. Nanti ada waktu yang tidak biasa. Jadi darah dari rahim perempuan. Jadi kalau bukan dari rahim, walaupun tempatnya di situ, tegores silet misalnya, keluar darah itu lain haid. Itu sumbernya dari rahim. Kalau secara biologi darah haid itu karena sel telur tidak ada pembuahan, dia meluruh gitu. Itu haid. Jadi darah mengalir dari rahim, wanitanya balik, keluarnya waktu kebiasaan. 4 syaratnya. Dalam definisi yang lain itu adalah ad-damul khariju min farjil mar'ah. Sama ya. Darah keluar dari kemaluan wanita, ay min aqsa rahimiha, yakni dari bagian pangkal rahim, ala sabilis sihah, secara sehat normal, min ghairi sababil wiladah, tanpa sebab melahirkan. Itu haid. Ini di dalam kitab Mujarrimi alal Khatib. Insyaallah jelas ini. Kemudian nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, sebelum berlalunya minimal 15 hari. Jadi kalau suci 15 hari baru keluar darah, itu bukan darah nifas. Kemudian tidak ada batas minimal durasi. Jadi kalau nifas itu bisa sebentar selesai, bisa maksimal 60 hari dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau keluar setelah melahirkan kok terus menerus sampai 2 bulan kada ambeh-ambeh tidak berhenti, maka wajib dia sholat. Kada mau sampai bertahun-tahun darah nifas ya. Ada yang kayak gitu. Ternyata apa? Dicek ke dokter, ketinggalan kapas di dalam. Ketinggalan kapas. Sehingga ya darah keluar terus. Malpraktek ya. Rata-rata 40 hari. 40 hari biasanya selesai. Ya, 40 sampai 60 itu nifas. Kalau punya anak nanti diperhatikan. Nah, kalau ternyata 15 hari dia dari melahirkan nggak keluar darah, maka itu tidak ada nifas. Tidak ada nifas berarti. Entah ini ada nggak kejadian begini? Ya. Ada atau enggak tahu kita. Cuma secara fikih seperti itu.
Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nifas jika melihat darah setelah beberapa hari sejak persalinan dan sebelum 15 hari, maka nifasnya dimulai sejak keluar darah itu. Jadi misalnya hari ini melahirkan, ya, seminggu tidak keluar, nah minggu depan baru keluar darah, maka ngitung nifasnya mulai minggu depan, bukan mulai melahirkan. Jadi mulai keluar darah itu, hitungnya begitu. Sehingga nanti 60 harinya ya sejak dihitung mulai keluar darah nifas. Nah, setelah melahirkan tapi nggak keluar darah, maka dianggap suci. Kalau ada kasus begitu ya, entah operasi sesar atau apa, setelah itu ternyata nggak keluar darah, itu suci itu, bukan nifas. Kalau ternyata itu jedanya 15 hari berarti suci, tidak ada nifasnya. Tapi kalau sebelum 15 hari keluar darah, berarti itu darah nifas. Dihitung mulai hari keluar darah itu. Nggih, wajib sholat dan lain-lain. Nah, ada darah fasad. Ini mungkin jarang dibahas. Darah fasad atau darah rusak. Ini beda dengan darah istihadhah. Kalau istihadhah kan penyakit itu ya. Ini darah yang keluar sebelum usia 9 tahun. Jadi anak misalnya umur 8 tahun kok keluar darah dari kemaluan, itu belum haid. Tapi dihukumi darah rusak, darah fasad. Para ulama fikih begitu membahasnya. Nah, kalau melihat darah sebelum 9 tahun namun kurang dari waktu yang cukup untuk haid dan suci, itu dihukumi haid. Ya. Dihukumi haid. Nanti kita bahas batasan haid ini berapa. Ini di dalam mazhab yang lain, ya, Imam Ad-Darimi. Kalau menurut pendapat ini, ya, di usia berapapun mungkin terjadi haid. Jadi yang ini ikhtilaf. Ya. Jadi misalnya 8 tahun keluar darah, mazhab Syafi'i menganggap itu bukan haid, tapi Imam Ad-Darimi mengatakan itu haid, dianggap haid. Dianggap haid. Kemudian berapa usia maksimal haid, tidak ada batasan. Jadi kalau misalnya nenek-nenek haid bisa juga. Bisa juga. Nah, ada beberapa hal terkait haid ini. Pertama, baligh. Kalau sudah haid berarti wanita itu sudah baligh. Hati-hati menjaganya. Dia berhubungan nanti bisa hamil. Dia sudah wajib sholat. Dia sudah terkena seluruh hukum syariat. Makanya kalau pendidikan itu mestinya sampai usia baligh, nah mendekati itu sudah kewajibannya sudah dijelaskan semua. Wudu, sholat, ya, istinja, kalau dia sugih bagaimana kaitannya dengan bayar zakat, mau menikah bagaimana fikih berkeluarga. Semua hal yang terkait kewajiban asas seorang muslim wajib dijalankan. Begitu seseorang itu mulai baligh. Ya. Kemudian yang kedua, haid ini terkait juga dengan hitungan masa iddah. Misalnya bercerai, itu kan nunggu 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi kalau mazhab Syafi'i, salah satu quru itu maksudnya 3 kali suci. Setelah bercerai, ya, suci, kemudian haid, suci pertama berarti. Kemudian suci kedua, kemudian haid lagi, kemudian suci ketiga, habis, baru haid, itu berarti habis masa iddah, boleh menikah lagi. Jadi hitungannya haid. Itu terkait itu. Jadi kalau nggak ngerti haid, nanti rusak juga nikahnya. Yang ketiga, istibra. Apa istibra itu? Istibra ini haid terkait dengan tanda bersihnya rahim. Bersihnya rahim dari bibit lelaki sebelumnya. Makanya salah satu fungsi masa iddah itu adalah supaya jelas ini nanti ketika ini hamil apa enggak. Kalau setelah bercerai langsung nikah, bisa jadi ada tanaman orang, tanaman lelaki yang dulu masih berkecambah lagi. Nah, maka ada syariat ini tentang masa iddah. Salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui kapan rahim itu kosong.
Kemudian yang keempat, ada kaitan haid ini dengan keharaman tolak. Nah, yang disebut dalam sunnah itu tolak bid'i. Jadi ini suami sampean mesti tahu kalau wanita lagi haid itu haram ditalak, haram ditalak. Tunggui sampai suci baru boleh ditalak. Terus bagaimana hukum jatuh talak apa enggak? Kalau waktu haid ditalak, tetap jatuh talak, tapi itu haram, dosa bagi si suami, dosa. Kemudian tidak wajib tawaf wada. Ada air. Kalau umroh untuk meninggalkan Mekah kan ada itu kewajiban tawaf wada. Tapi kalau haid enggak wajib ya. Kemudian tidak memutus tatabu puasa kafaroh. Ada puasa kafaroh misalnya 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut kalau haid tidak mungkin. Tapi hitungan haid itu tidak dihitung sehingga tidak terputus, Ini hal-hal terkait haid. Kemudian terhitung dari waktu ilah. Tahu ilah. Ini kaitannya dengan fikih rumah tangga. Misalnya suami bersumpah, aku tidak akan mendekati engkau 3 bulan, misalnya 3 bulan. 3 bulan tidak mau nyentuh. Nanti hukumnya ke hakim itu. Apakah diputuskan cerai apa enggak? Itu ilah namanya, ilah. Haid tetap dihitung. Jadi ini hukum-hukum terkait haid. Nah, berapa durasinya? Minimal 24 jam haid itu. Baik putus-putus maupun bersambung. Bersambung itu ya keluar terus 24 jam atau putus-putus, misalnya hari ini keluar seuprit ya. Sejam misalnya keluar, kemudian itu bersih ya, besok lagi sejam lagi. Kalau sejam begitu ya, tidak sampai 24 jam di total, itu bukan haid. Jadi kadang kan haid itu gitu ya, hari ini keluar atau 2 hari keluar, setelah itu bersih, tidak keluar lagi. Dilihat pakai pembalut tidak ada, bersih. 2 hari bersih, ternyata hari ke-4 ke-5 misalnya keluar lagi. Nah itu gimana nanti hukumnya? Nah, nanti kita bahas. Tapi minimal kalau di total ya, di total seluruh keluar darah itu dia minimal 24 jam. Maksimalnya 15 hari. Ada hadisnya yang dijadikan istinbat oleh para ulama. 15 hari. Di atas 15 hari tidak dihitung haid. Nah, ini ada perbedaan pendapat nanti ya. Kalau haid putus-putus itu saat bersihnya itu apakah dihitung bersihkah? Dihitung haid enggak? Misalnya haid ya, 2 hari haid, 3 hari bersih. Yang 3 hari bersih itu dihitung haid apa enggak? Nah, ini para ulama beda pendapat. Ada qaul sahbi, ini yang qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, semuanya yang bersih itu pun dihitung haid. Jadi kalau punya suami minta, ini masih belum jelas, jangan dikasih. Nggak usah sholat juga, nggak usah. Tetapi ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain itu dianggap haid semua, dianggap suci itu. Nah, kemudian jika keluar darah dalam beberapa hari secara terputus, namun akumulasinya tidak sampai 24 jam. Sejam, kalau 7 hari kan cuma 7 jam, tidak sampai 24 jam, maka itu bukan haid, itu masuk darah fasad. Terus apakah ngitungi tiap jam dilihati? Berat kalau gitu ya. Cek itu setiap mau sholat aja lah, lihati. Mau waktu sholat, lihati ini sudah berhenti atau belum. Karena yang terpenting itu kan kewajibannya adalah terkait sholat. Atau suami datang mau minta, lihati dulu ya, karena itu juga terkait dengan apakah sudah suci atau belum. Jadi kalau tidak memenuhi syarat itu dihukumi darah fasad, bukan darah haid. Nah, yang dimaksud tidak terputus itu sekira kalau dimasukkan kapas atau tisu atau apalah yang tidak bikin bahaya ke dalam bagian yang tidak wajib dibasuh saat istinja.
Ini paham insya Allah ya, sudah ngaji mulai tahun 80. Jadi membasuhnya itu yang tidak usah dimasukkan. Nanti bagian luarnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i memasukkan sesuatu, kalau membasuhnya itu bisa batal puasa itu. Walaupun itu beda pendapat. Tapi ada bagian yang wajib dibasuh saat istinja itu. Kalau kapasnya ternyata kotor masih, meskipun tidak warna darah ya, nggak ada darah tapi ada coklat atau apa kotor, nah berarti itu masih haid. Bagian dalam ya, bukan bagian luar. Bagian dalam sedikit aja. Cek mau sholat itu sudah bersih apa belum. Kalau itu bersih, ya, maka tunggu dulu kebiasaan haid berapa hari. Nah rata-rata haid normalnya itu 6 atau 7 hari. Dengan syarat durasi keluar darah tidak kurang dari 24 jam. 6 atau 7 hari itu di total tidak kurang dari 24 jam. Maksimalnya 15 hari ya, durasi haidnya begitu. Jadi kalau hari ini haid misalnya, ya dicek ya, tiap mau sholat cek. Tapi kalau sudah punya kebiasaan 7 hari ya tidak usah ngecek terus. Biasanya ikut dengan kebiasaan. Kecuali haidnya tidak teratur. Nah, jika darah keluar dalam beberapa hari secara putus-putus tadi, namun akumulasinya itu tidak sampai 24 jam, maka ini hitungannya bukan haid. Terus minimal suci antara 2 haid itu 15 hari. Jadi kalau kita sudah suci, kemudian seminggu kemudian kalau keluar darah, itu bukan darah haid. Ya. Karena suci itu 15 hari minimal begitu. Total keluar darah itu 24 jam minimal. Ini contoh haid ya. Misalnya ini hari pertama 24 jam keluar darah, tidak selang-selang ya. Tiap mau zuhur dicek masih, mau asar masih, mau maghrib masih, mau ya, sampai zuhur lagi masih, berarti 24 jam itu terhitung haid nyambung walaupun cuma sehari. Kemudian kalau begini ya, 24 jam sampai 7 hari ini yang normal biasanya, ini berarti haid juga, hukumi haid. Kalau misalnya begini, ini bersambung ya, 24 jam terus sampai 15 hari dihitung haid. Insya Allah jelas kalau digambar begini gitu. Baik cuma sehari tapi 24 jam atau ya, 7 hari atau 15 hari. Kemudian contoh yang terputus, misalnya hari pertama keluar 4 jam, hari kedua 4 jam, hari ketiga bersih, tidak ada. Hari keempat 5 jam, ya, 5 bersih lagi, ini 6 jam, ini 5 jam, 7 hari, bersih 2 hari. Maka semua ini dihitung haid. Yang bersih ini haid juga, menurut qaul mu'tamad. Ada pendapat ahli fikih yang berbeda. Ini yang terputus. Kalau yang ini misalnya, ini terputus juga. Hari pertama 3 jam, kedua, ketiga bersih, keempat 3 jam, kelima bersih, keenam, ketujuh 5 jam, 5 jam. Di total berapa ini? 10, 16 jam. 16 jam, maka ini bukan haid, masuk kategori darah fasad. Kemudian kalau begini ya, 5 jam, ada yang bersih ya, keluar lagi, bersih lagi dan seterusnya sampai hari ke-15, di total ini 50 jam, maka ini haid. Kalau di total kurang dari 24 jam bukan haid. Gimana ibu-ibu, bisa ditangkap ya? Insyaallah, diingat. Ada bersambung, ada terputus. Nah, bagaimana darah pertama kali? Orang yang baru mulai haid itu kan belum tahu dia kebiasaannya berapa hari. Maka dia begitu melihat darah pada usia haid, dihukumi haid langsung itu, dihukumi haid. Tidak harus nunggu. Jadi wajib dia meninggalkan semua yang haram dilakukan wanita haid. Tidak perlu nunggu 24 jam, tidak perlu. Ini haid pertama. Kalau ternyata kurang dari 24 jam berhenti, tidak keluar lagi, berarti dia wajib mengqadha sholat yang ketinggalan kemarin. Itu berarti kan bukan haid, ya, bukan haid. Tidak wajib mandi.
Tidak. Kemudian kalau ternyata melihat darahnya berhenti dan telah melebihi batas minimal, dia dianggap suci, wajib mandi, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Misalnya 3 hari sudah terus, kemudian berhenti, maka dia wajib bersuci kalau totalnya tadi 24 jam. Nah, kalau darah kembali lagi maka wajib untuk puasa dan tidak berdosa. Jika suci tadi misalnya ada hubungan dan sebagainya, tidak berdosa. Ini untuk wanita yang pertama kali haid. Nah, suci di sela-sela haid ini terkait dengan kalau wanita pertama kali yang di sela-sela haid tadi suci, itu dianggap suci karena dia belum tahu berapa kebiasaan haidnya. Yang kita gambar ini tadi, mana tadi? Nah ini, kalau bagi wanita yang pertama kali haid ini dianggap suci nih, warna putih nih. Kalau sudah haid berulang, sudah bulan lalu haid, maka kan tahu nih haidnya kemarin berapa hari. Nah itu bisa jadi kebiasaan, dikira-kira berarti bulan depan kalau haid sekitar itu. Nah, kalau ada yang sela-sela suci itu menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i dihukumi haid. Ya. Kalau pendapat Imam Al-Ghazali, Ibnu Sabbagh dan kalangan Iraqiyin dihukumi suci. Jadi kalau pian mantep yang mana ambil aja. Pian misalnya sela-selanya sampean hukumi suci, ya itu kalau mantep di situ ya tidak apa-apa. Ikhtilaf di dalam hal ini tidak masalah. Tapi syaratnya harus terpenuhi nih, 24 jam minimal, maksimal 15 hari. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait menentukan haid apa enggak ya. Nah, yang berikutnya yang penting ini adalah tentang sholatnya. Mayoritas ulama itu mewajibkan qadha sholat tertentu ya, ketika haid. Pertama itu adalah saat datangnya haid. Ini menurut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi kalau kalangan Hanafiyah tidak ada kodok-kodokan. Pertama itu adalah saat datangnya haid. Contohnya gimana? Misal sudah datang haid nih, tapi telah masuk waktu, sekira cukup menjalankan sholat dan bersucinya. Misalnya wudhu atau tayamum dan sholat itu perlu waktu 5 menit. Kemudian kita haidnya itu sudah masuk waktu dan kita belum sholat, maka sholat yang ketinggalan tadi wajib diqadha. Di sini masuk zuhur misalnya jam 12:30, 12:30 masuk zuhur. Kita lagi goreng tempe atau apa ya. Belum sholat, kemudian ternyata 12 lewat 40, 10 menit berikutnya kita haid. Maka catat itu, zuhurnya kita ketinggalan, wajib diqadha, wajib diqadha. Menurut mayoritas ulama. Catatannya apa? Berapa batasan waktunya? Ya sekira-kira aja, sekira kita bisa bersuci dan sholat. Sehingga ini perlu dicatat betul-betul, sholat ini penting. Kemudian yang kedua saat berhentinya haid. Kalau tadi saat datangnya haid, yang kedua saat berhentinya haid. Dengan catatan berhentinya haid itu masih menyisakan waktu sholat sekedar takbiratul ihram, sekedar Allahu Akbar, maka ia wajib mengqadha. Contohnya gimana? Misalnya berhenti jam 18.05, masuk maghrib jam 18:10, misalnya begitu. Berarti dia berhentinya itu masih sempat sholat ya. Sebagian ulama mewajibkan kalau masih bisa 1 rakaat, karena terhitung 1 rakaat itu dapat waktu sholat berarti. Ya Bapak Ibu, amallah insyaallah lah. Digawe lah kira-kira waktu sebelumnya dicatat. Kan? Jadi kita makanya tadi setiap waktu sholat itu hampir masuk waktu sholat cek yang haid itu cek bersih atau belum. Kalau bersih dan belum sholat itu kena kewajiban. Haid misalnya sudah lewat waktu kita belum sholat kena haid, tidak kemudian yang lewat aja enggak. Kalau yang sudah berlalu ya sudahlah. Yang sudah berlalu mengikuti mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga, saat sebelum berhentinya haid ya. Saat sebelum berhentinya haid. Yang pertama tadi saat haid, saat setelah haid, ini saat sebelum berhentinya haid.
Catatannya apa? Untuk sholat yang bisa dijamak, ya. Yakni misalnya berhentinya haid pada waktu asar atau isya, maka wajib mengqadha sholat zuhur dan maghrib. Wajib mengqadha sholat zuhur dan maghrib kalau berhentinya pada waktu asar atau isya, dan masih menyisakan waktu sekedar takbiratul ihram. Sekedar takbiratul ihram. Kemudian tidak kembali keluar darah atau haid dalam waktu minimal cukup untuk mengerjakan 2 sholat fardu. Misalnya asar nih, jam 5:30 ternyata berhenti haid itu, maka wajib sholat zuhur dan sholat asar. Wajib sholat zuhur dan sholat asar. Nah, ini di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dikatakan, innal mar'ata al-haidha, sesungguhnya wanita yang haid, idza tahurat qabla tulu'il fajr, jika dia suci sebelum terbitnya matahari. Terbitnya fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar. Salat al-maghrib wal isya, maka dia mesti salat maghrib dan isya. Karena berarti dia berhentinya waktu isya. Wa idza tahurat qabla ghurubi syams, salat az-zuhra wal 'asr. Kalau bersihnya itu sebelum terbenamnya matahari, maka dia salat zuhur dan asar. Ini kadang lewat, dikiranya salat asar aja, zuhurnya ketinggalan. Wa hadza madhhabu jumhuril fuqaha. Ini adalah madhab mayoritas ahli fikih, berdasarkan asar dari sahabat, ya. Seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Bisa dipaham, ya? Nah, ini di dalam kitab Al-Khawi Al-Kabir, keterangannya sama. Wal waqtul akhar huwa waqtul udhri wad darurah. Misalnya ini, fa idza ughmiya ala rajulin, pingsan. Pingsan apa? Hilang akal dia. Kalau orang gila tidak wajib sholat, ya. Orang gila tidak wajib sholat. Makanya yang tidak sholat bisa jadi gila. Tidak wajib sholat ya. Tapi begitu dia sadar, maka dia wajib sholat. Dan tadi mengqadha yang sholat sebelumnya kalau bisa dijamak. Di sini orang pingsan, koma, kemudian orang yang bersih dari haid atau nifas, atau orang Nasrani dia masuk Islam pada waktu asar, maka dia harus sholat zuhur dan asar. Masuk Islam pada waktu isya, dia harus sudah kewajiban sholat isya dan maghrib. Atau apa? Wa balagha sabiyun, sudah balik, jadi anak laki-laki ini balik, maka dia terhitung sejak balik itu wajib sholat. Sholat apa yang belum? Kalau dia baliknya waktu asar, berarti harus sholat zuhur dan asar, dan begitu seterusnya. Apa dalilnya? Wahtajja bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dalil orang yang tadi, para fuqaha mayoritas ahli fikih kok begitu? Itu dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raq'atan qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Siapa yang bisa mendapati 1 rakaat, sempat sholat 1 rakaat sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Jadi sholat asar pada waktunya itu, yang pada waktunya itu berarti 1 rakaat itu. Setelah 1 rakaat bangkit ke rakaat kedua sudah azan maghrib, itu terhitung sholat asar pada waktunya masih. Tapi ini jangan diamalkan. Jangan diamalkan, karena afdolnya itu sholat di awal waktu. Jangan dibiasakan meski itu sah, sholat asarnya dapat sholat asar pada waktunya. 1 rakaat kedua, ketiga, keempat sudah azan maghrib. Wa man adraka raq'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syams faqad adraka subha. Siapa yang dia mendapati 1 rakaat subuh sebelum matahari terbit. Karena waktu subuh itu sejak terbit fajar shadiq sampai syuruk. Syuruk jam berapa? Hari ini tadi jam 6:10. Jam 6:10 itu matahari terbit. Dia bangun jam 6.
Jam 6 wudu, kemudian macam-macam sholat subuh Allahu Akbar rakaat pertama, setelah itu matahari terbit. Itu sudah dapat sholat subuh pada waktunya. Ya, sholat subuh pada waktunya. Lanjutannya, intinya itu yang saya sampaikan, ini alasan para ulama kenapa begitu pahamannya. Nah, ini di dalam kitab hadis Musannaf Ibnu Syaibah, riwayat tadi dari Abdul Malik dari Atha bin Abi Rabah. Ini seorang tabi'in, berguru kepada sahabat Ummul Mukminin tentang haid. Kata beliau, idza tahurat qabla ghurubi syamsi shallatil dhuhra wal asra. Kalau wanita itu bersih dari haid sebelum matahari terbenam, dia itu sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar. Wa idza tahurat qabla al-fajri sholatil maghrib wal isya. Kalau dia bersih sebelum fajar, maka dia hendaknya sholat maghrib dan sholat isya. Saya rasa jelas ini alasan-alasan yang menjadikan wanita itu begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau kurang jelas. Jangan dianggap berat ya ibu-ibu ya. Sholat kok berat? Coba dinikmati sholat itu. Sebagaimana Rasulullah berkata kepada Bilal, "Arihna ya Bilal, as-sholat." Rehatkan kami wahai Bilal, sholat. Jadi sholat itu sesuatu yang menyenangkan baginda Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul, apa yang Rasul senangi, coba kita juga senangi. Hadirkan hati, bermunajat kepada Allah, nikmati sholat itu. Jadi jangan dianggap ini berat. Mungkin begitu, Ibu.